Nah, tadi saya bilang apa? Di setiap poin yang saya berikan 10 itu, ingat-ingat Mbak, di setiap poinnya nanti ada yang menerangkan lebih dalam. Tadi saya ada menerangkan tentang bisnis plan kan? Nah sekarang saya akan menerangkan tentang bisnis plan. Nanti ada yang mengenai legal hukum, ada yang ngomongkan hukum. Ada yang mengenai tadi harus tahan banting, beradaptasi, nanti diterangkan oleh Mas Bams. Jadi masing-masing yang tadi saya sampaikan, makanya namanya entrepreneurship 101, fundamental. Satu-satu nanti selama 10 minggu akan ada yang menjelaskan item-item tersebut. Sampai sini udah mau pingsan apa enggak? Kayaknya dengerinnya semangat, semangat, semangat. Tahu nggak waktu saya nggak punya duit, yang saya punya apa Mas? Bung Tomo. Hah? Ide, satu lagi? Saya punya semangat. Kalau kamu punya ide, tapi kamu sudah tidak punya semangat lagi, nggak jalan apapun. Ya kan udah patah semangat, udah bilang udahlah, udah nggak tahu lagi nih saya Tuhan, nggak bisa. Boleh Mbak kayak gitu 5 menit aja. Pada hitungan 5 menit 01 tak bangun lagi. Gitu. Ya. Kalau kamu lemes semangat cari yang teman menyemangati, jangan cari teman yang juga sama-sama bikin nangis-nangisan, malah kayak film-film India gitu loh, jangan. Iya kan? Kamu cari film yang bikin kamu ya bangkit. Terus nonton film yang bagus-bagus, bilang, "Oh, saya juga mau ke sini." Bikin semangat gitu lihat-lihat yang bagus-bagus kan. "Oh, tempat ini indah. Saya ingin ke sana." Artinya saya mesti semangat melakukan hal-hal ini supaya saya bisa ke sana. Saya bisa bawa keluarga saya ke sana gitu. Kalau saya biasanya gitu kalau lagi stres, udah pusing nih, saya break 15 menit. Nonton Netflix atau dengerin suatu podcast yang lucu atau podcast yang menyenangkan. Atau yang memberikan aspirasi. Ya kan ya? Aspirasi sehingga ya saya juga bangkit. Karena kalau kita jadi lokomotif, terus lokomotifnya mandek, yang di belakang kayak apa? Karyawan kami sekarang ini 8.000 Mas, Mbak. Banyak ya? Banyak. Kira-kira kalau misal pimpinannya juga ya sudahlah, sudah tidak ada harapan lagi nih, kayaknya udah stres deh gue, terserah aja mau gimana. Bagaimanakah turunannya? Makanya tadi ada di situ kan tertulis yang persisten, yang tidak menyerah, yang terus menerus mau apa? Membangkitkan dirinya tadi kan ya, yang dibilang Bu Rike untuk bisa membangun masa depan yang lebih bagus. Yalah, kau pengen lebih sukses dari papinya enggak? Ya kan? Pengen lebih bagus dari ibu kamu? Ibu kamu apa? Berumah itu juga bagus, susah jadi ibu rumah tangga. Saya udah pernah coba. Itu susah sekali. Saya lebih gampang memimpin kayaknya di kantor daripada jadi ibu rumah tangga. Tapi ya saya ibu rumah tangga juga, tapi tidak gampang jadi ibu rumah tangga. Tidak gampang. Ya. Jadi salut saya jadi ibu rumah tangga. Oke, bisnis plan. Apa itu bisnis plan? Ya, kamu harus punya namanya sebuah dokumen yang apa tadi? Ini kan Mama, Bams nih lama-lama gue gergaji nih Bams. Udah mulai tapi ini mentok. Dokumen formal yang menguraikan tujuan, strategi, cara perusahaan untuk mencapainya. Tadi ada yang udah punya perusahaan. Oke, Mbak, bisnis plan gampangnya apa Mbak? Punyanya Mbak. Kasih saya 2 pointersnya. Penjualan meningkat. Tapi penjualan meningkat maksud tahu gimana supaya penjualan meningkat? Harus buat tujuan apa berusaha itu. Terus akhirnya buat strateginya apa. Kan mau meningkat kan? Harus buat strateginya apa ya supaya meningkat. Ya kan? Terus caranya kita apa saja supaya strategi kita ini bisa jalan. Nah, fungsinya apa? Ya, supaya ini digunakan untuk mendapatkan pendanaan ya dari yang beli atau dari investor. Tapi biasanya bisnis plan itu dibuat kayak pitch deck itu untuk cari investor. Modalnya berapa Mbak waktu buat perusahaan ini?
Dapat hibah berapa? 9,5 juta. Lumayan dong. Oke dong. Oke, not bad. Bagus, bagus. Oke, berikutnya. Hal penting kalau mau punya bisnis plan. Nomor 1, harus jelas, tulis bisnisnya tuh apa, buat apa, tujuannya apa, ya, apa target utamanya gitu. Terus cari peluangnya apa, ya kan, konsepnya apa, buat laporan keuangannya kayak gimana. Kayak Mas ini udah give up dia, udah gak nyatet soalnya. Kamu ngerekam. Jadi kamu ingetnya gimana? Oke, jangan lupa ya abis ini kalian punya PR ya. Karena itu hitungannya paling gede. Project dan PR-nya bukan tanya jawab. PR itu udah berupa dokumen. Maksudnya gini, nanti tugasnya itu tidak kayak tugas anak kecil. Tugasnya itu udah harus merangkum yang diajarkan dengan kalian punya visi sebagai entrepreneurs, baik itu perusahaan beneran atau perusahaan ecek-ecek atau perusahaan pura-pura, tapi itu nanti menjadi suatu project. Ya, jadi tidak istilah dengan titik-titik nggak ada kita kayak gitu. Ya, ini ngomongnya udah kayak buat semi business plan untuk yang 3 tugas ini, yang mencakup mengenai entrepreneurship 101, mencakup mengenai business plan, mencakup mengenai marketingnya BAMS, mencakup mengenai legal juga. Nanti itu menjadi satu paper. Ya, nanti ada jumlah berapa kata-katanya, formnya apa, kadang-kadang ini pakai formnya cuman 9 itu yang baca udah pakai kaca pembesar coba. Dan udah diajarkan kan depannya harus ada logonya, nama, siapa pengajar gitu kan ya. Coba diikuti nanti ya. Oke. Kalau mau berusaha buat bisnis plan harus jelas kalian buat itu bisnis kamu tuh apa. Coba kasih saya suatu ringkasan eksekutif yang singkat kurang satu menit. Thank you, bagus. Boleh, nah itu dia udah punya ide. Nanti dia tinggal paling
yang perlu dia buat adalah, ini kan udah dikasih, dia kan punya ringkasan eksekutif. Tinggal dia ikuti tadi yang 101, pointersnya dirapin di situ aja. Tapi konsep dasar yang disampaikan itu ringkasan eksekutif, bisa seperti itu. Udah bisa buat, ayo perusahaan kamu udah bisa jalan minggu depan. Next. Nah tadi nih, dia juga udah menjelaskan deskripsi bisnisnya. Bisnis plan itu harus menjelaskan deskripsi bisnisnya. Tadi udah dijelaskan kan? Harus dijelaskan deskripsi bisnisnya. Udah dijelaskan, udah tercakup. Seperti itu. Oke, next. Analisa pasar, nah, ini belum, nanti buat, ya kan ya. Saingannya siapa, harganya orang lain kayak apa, berapa dia jual, laku enggak. Terus kamu beliin itu sama beliin punya orang, kamu coba mana yang lebih enak gitu. Mereknya dihilangin, jangan ketahuan mereknya gitu. Biar tahu, ya kan? Nah biar tahu seperti itu, ya kan? Bisa? Mbaknya bingung? Masih mikir. Aku baru mau nanya, kamu buat bisnis apa, dia jangan langsung jawab duluan sebelum saya tanya. Udah pinter dia mengeles. Ya, analisa pasar. Tapi sekarang enaknya analisa pasar tuh ada database yang bisa kita Google sih ya. Itu cukup penolong. Cukup penolong. Ya, dengan sosial media juga cukup penolong. Oke, next. Oh ini, sorry. Organisasi dan manajemen. Mbak, di organisasi Mbak ini sekarang ada berapa orang, Mbak? Baru sendiri? Oke, yang kayak saya bilang tadi ya, dirut, merangkap direktur marketing, merangkap direktur keuangan, merangkap direktur operasional gitu kan ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian ya kerjakan aja fungsi masing-masing. Fungsi-fungsi itu walaupun masih sendirian. Ya, sendirian. Saya jualan big waktu itu, minta promosi kontrak sama orang-orang, karyawannya baru 2. Dapat kontrak dari 2 kabupaten sama provinsi. Emang harus tadi itu berani ngambil resiko. Kalau enggak ya hidup ini menurut saya bukan hanya pengusaha ya Mas Suya Sakti ya. Hidup ini semua harus ada berani ngambil resiko, bener gak saya? Nyebrang jalan ada resikonya gak Mbak? Iya. Jangankan buat usaha, nyebrang jalan aja ada resiko, apalagi kalian mau memiliki mindset bisnis yang luar biasa gitu ya. Besok-besok kalau kalian dimanapun berada, jadilah orang-orang yang luar biasa ya. Buat diri kalian bangga, buat orang tua kalian bangga, buat alma mater kalian bangga gitu ya. Oke, organisasi selalu ada ya. Organisasi itu gampang, kalau belum ada ya satu aja, tapi ya fungsi-fungsinya tadi harus dijalankan. Next. Nah ini nih bisnis plan ini harus tadi dijelasin, tadi juga udah dijelasin kan. Tapi kalau mau buat bisnis plannya secara komprehensif, ini harus jelas banget. Dan harus dibuat juga apa? Backup plan. Kalau ada masalah, gimana menyelesaikannya? Kalau ini nggak jalan, gimana supaya jalan? Jangan cuman buat apa-apa tuh yang bagus-bagus semua. Ya, fitur, manfaat, proposisi, penjualan unik. Nah, ya, next. Tadi belum dibilang strategi pemasarannya apa? Ini udah ada gak sih produknya? Baru mau dibuat? Baru ada idenya, gak apa-apa. Apa nanti ini kalian buat bisnis plannya boleh perusahaan yang sudah ada, usaha yang sudah ada atau yang ingin kalian buat. Jadi malah ini kalian jadikan dasar bisnis plan kalian. Begitu sekalian dibuat begitu. Siapa tahu di akhir semester ada yang mau financing karena pitch decknya bagus dan make sense. Ya kan kita nggak pernah tahu, bisa aja, ya kan? Oke, strategi pemasaran tadi udah ya. Strategi pemasaran itu coba balik sebelumnya. Itu ini inget ya, harus buat bisnisnya tuh menarik dan harus mampu bisa mempertahankan pelanggan.
ngatur harga, buat strategi penjualan, buat iklan tadi, ya kan? Harus yang menarik, juga harus tahu taktik promosi. Nah nanti si Bams akan bilang taktik promosi tuh. Oke, next. Rencana operasional, nah ini harus tahu nih siapa yang buat, di mana buatnya, jam berapa buat tadi bubanya, makanannya, beli bahannya di mana, siapa yang buat dan lain-lain di situ ada. Next. Nanti ini ada kelasnya. Jangan takut, Riko. Ya. Nanti pemasaran itu tadi yang saya ngomongin juga ada kelasnya. Ya, ini saya ini adalah yang membuat blueprintnya. Kelas saya ini kelas yang blueprint. Yang gambaran besarnya. Nanti per itemnya ada. Tapi dari paper kalian yang pertama nanti, di situ saya bisa lihat. Kalian itu mendengarkan dengan baik apa tidak. Dan saya mau lihat kalian itu pendalaman pemahaman entrepreneurship-nya seperti apa. Nanti kelihatan tuh. Yang punya usaha sama yang belum punya usaha kadang-kadang berbeda. Tapi yang semester lalu ada yang tidak punya usaha saja, papernya bagus. Kayak bener-bener udah punya usaha dia. Mungkin karena dia niat buat semuanya begitu ya. Oke. Keuangan, aduh ini tadi nih. Ya, penting banget. Ya. Kemarin yang kena pitch deck itu yang paling banyak kena atau nggak kenapa? Saya tanya, tahun depan butuh uangnya berapa? Udah nggak bisa ngitung. Paling tidak kalau nggak ngomongin 5 tahun depan kalian harus tahu kebutuhannya seperti apa. Gitu. Ya, next. Nah, ini kalau mau cari investor. Ya, permintaan dana. Ya, investor. Ya, uraikan dana yang dibutuhkan berapa, buat apa, ya. Dan berapa lama, pengembaliannya seperti apa, bunganya seperti apa. Kalau pakai fintechnya Pak Riko tuh mahal. Per bulannya tahu nggak kalau pakai fintech berapa bunganya? Komunal tuh. Per bulan ya. 4%. Ngeri ya. Ngeri. Makanya saran saya kalau uang kalau bisa bootstrapping dulu. Tahu nggak bootstrapping? Dari duit sendiri dulu. Apa yang kamu punya itu dulu duitnya. Kamu jual jam kamu jual aja jamnya dulu. Yang penting punya duit sendiri dulu untuk buat usaha. Oke? Nah ini lampiran tambahan. Kalau mau buat bisnis plan yang menarik nanti di sini penting. Tapi pembelajaran ini nanti ada di kelas pitch deck. Yang ngajar namanya Tirta. Ya, nanti ini ada yang ngajar namanya Tirta. Ya, pitch deck. Oke, saya rasa ini udah selesai ya. Oke, thank you for listening. Let's go big together before saya serahkan mic-nya. Ada yang mau tanya? Atau bingung? Ada yang mau tanya? Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya Prof, kan nanti salah satu faktor dalam bisnis plan yang dijelaskan adalah networking yang sangat penting untuk perkembangan bisnis. Dan bagaimana cara kita membangun networking yang kuat dan relevan apabila kita baru merintis suatu bisnis dan belum bisa dikatakan belum bekerja sama dengan brand-brand lain. Bagaimana cara kita membangun kepercayaan kepada investor begitu. Terima kasih Pak. Thank you, pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau pemula saya sarankan adalah tadi saya bilang kalian itu belajar dari belajar dari orang-orang yang memang sudah melakukan bisnis seperti kalian melalui sosial media mereka seperti LinkedIn. Nah, dan kalian bisa berteman sama mereka dan kalian bisa tanya sama mereka. Hari ini saya ada 2 orang India nanya sama saya karena saya baru nulis di LinkedIn. Saya bilang bahwa kita kalau mau maju mesti mempunyai network baru, membangun network baru dan memelihara network yang lama. Dan dia tanya sama saya, salah satunya dia tanya, strategi apa yang kamu gunakan untuk melakukan 2 hal yang tadi kamu katakan? Pertanyaannya gak gampang sih. Strategi apa yang saya gunakan untuk melakukan yang tadi barusan saya katakan? Nah jadi kalau bagi pemula, ikut program-program mentoring seperti ini. Ya kan? Bergaul dengan mereka. Kalau ada event-event pembinaan dengan orang-orang yang memang piawi di bidangnya, ikut organisasi yang
memang fokus ke bisnis kalian. Ikut, cari, ikut sosial media mereka, tanya. Dan saya bilang tadi, jangan hanya melihat, ambil bagian. Sehingga nama kamu dikenal orang. Buat pertanyaan yang menarik, taruh fotonya apa, saya kemarin ngerjakan gini, begitu. Jadi proaktif, ikut itu. Terus yang terakhir itu adalah tentunya cari mentor. Karena mentor itu sangat menolong. Sebenarnya program kita berikutnya di UGM Planners House adalah membuat rumah inkubator. Yaitu di mana alumni batch 1, batch 2, batch 3-nya si UGM Planners ini, siapa yang masih membutuhkan dukungan, kita mau lihat gimana kita dukung mereka. Karena waktu batch 1 kan masih sedikit ya orangnya ya, cuma 12. Batch 2 juga 12, 24 ya, kan ada gugur 3. Nah, batch ini yang gede nih 23. Nah menurut saya kalau sudah ada 3 batch, dibuat rumah inkubator untuk mengayomi kalau kalian ini yang sudah walaupun tidak ikut lagi di UGM Planners tapi punya pertanyaan yang masih membutuhkan dukungan, di situ masih bisa dibantu. Itu akan kita buat berikutnya. Inkubator House dari UGM Planners. Terus kata dekan-dekan yang lain, ya kita juga mau dong ikut Bu. Lah ini kan untuk UGM Planners, saya bilang. Bapak sih dulu gak ikut UGM Planners ya. Tapi itu tetap dilakukan. Ya, ikut LinkedIn, segera buat LinkedIn. LinkedIn kamu yang menarik, biar masih muda. Buat cerita yang pendek-pendek, nggak apa-apa yang baca cuma 1. Buat terus, buat pakai hashtag. Pasti nama kamu dimasukin terus. Kalau kamu rajin buatnya, menarik kayak kamu nih misalnya foto sama saya, nge-tag saya gitu kan. Saya kan followernya banyak nih contoh nih. Terus kamu buat kata-kata yang menarik, terus saya kasih komen, naik pasti kamu punya. Itu cara yang pinter tuh, gedein network. Ya, oke, pertanyaan bagus. Apalagi? Ada yang mau tanya lagi? Atau udah ngantuk Bapak ini kayaknya udah sampai, aduh capek nih gue yang si Eka banyak banget ngomongnya. Nama kamu siapa sih? Nama kamu siapa? Anton. Anton apa? Oh Sudaryanto, orang Jogja asli. Waduh, oke. Ada yang mau tanya Mas Anton? Bu kira-kira saya kalau di ke depan ada tampang jadi orang kaya nggak? Oh, nggak salah, saya nanya ya. Sudah ditutup pertanyaan yang nggak terima lagi. kan saya nggak batasin, saya bilang kan tanya apa aja ya. Ini orang mikirnya hanya nanya yang ini aja kan. Ada yang mau nanya lagi terakhir? Tidak ada? Oke, dengan demikian saya sampaikan kembali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para mahasiswa UGM yang luar biasa. Kalau ada yang merasa terlalu cepat masih bisa ditanya ya. Nanti pointersnya masih ada yang bingung, boleh nanti PR-nya, papernya akan kita ketik taruh di grup untuk diserahkan. Biasanya kita kasih waktu seminggu ya. Kita kasih waktu seminggu. Kenapa seminggu? Nanti kalau enggak lupa. Dan kalian kalau enggak cepat kalian buat sesuatu itu enggak masuk ke rekam ke otaknya kita. Ya. Rencananya, umur berapa sekarang Mas? 21, oke. Rencananya waktu umur 28 kira-kira mau punya duitnya berapa? 1M. Taruh target, tulis hari ini. Setelah mendengarkan kelas Profesor Eka Sari Lorena, pada tanggal sekian jam 4.28 saya menetapkan umur saya 28, saya punya tabungan minimum 1 miliar. Oke, salaman dong kita. Sukses ya Mas. Oke, dengan demikian saya ucapkan banyak terima kasih dan waktunya sekarang.